atau Katolik? Dari ini Bang, Protestan. Oh, apa ini? HKBP atau gereja apa? Karismatik. Oh, Battle, GBI. Oh iya, karismatik. GBI karismatik juga kan? Iya. Betul. Karismatik itu maksudnya pakai alat musik, betul. Iya. Kalau boleh Yang tahu, teriak-teriak. sampai detik ini abang itu masih Kristen tuh karena apa, Bang? Masih di Kristen kan. Kalau saya sih pribadi ya karena saya diberkati. Oh, abang Maksudnya saya gitu ya. saya ketika saya berdoa Tuhan jawab doa saya. Nah itu aku kayak, duh Tuhan dekat sama saya gitu kali. Dari mana abang tahu bahwasannya ketika abang mendapatkan sesuatu itu adalah jawaban dari doa abang kepada Tuhan? Dari mana abang tahu itu? Iya karena terkadang ada hal-hal yang di luar saya tuh pingin sesuatu nih atau lagi berdoa sesuatu. Padahal saya tuh nggak maksudnya saya tuh tidak terlalu melakukan hal yang berlebih untuk hal itu, tapi saya berdoa nih. Tiba-tiba suka dapat dan itu berulang kali. Makanya aku tuh kayak, waduh, ini baik banget Tuhan gitu, dan kebetulan saya berdoanya kepada Tuhan Yesus. Berarti abang lebih hebat Bang daripada Yesus ya Bang ya? Oh ya, kenapa tuh? Karena Yesus dalam Matius 26 nomor 39 ketika dia berdoa kepada Bapaknya gitu loh, untuk meminta keselamatan atas dirinya pada waktu dia merasa ketakutan karena dia hendak dibunuh. Tapi nyatanya nggak dijawab doa dia, malah meninggal dia di waktu kayu salib, Bang. Ya tapi kalau dari pelajaran waktu sekolah minggu itu memang Tuhan Yesus juga memang maunya disalib juga sih katanya gitu. Oh, berarti dia bundir gitu lah Bang ya? Enggak bundir sih, memang ada tujuannya. Ya bundir lah Bang, kalau atas kemauannya sendiri Bang. Jadi maksudnya ada tujuannya gitu Bang. Kalau bundir kan nggak ada tujuannya. Bang, orang bundir itu Bang nggak butuh tujuan Bang. Gitu loh. Kalaupun dikaji tujuannya nggak jelas orang bundir itu Bang. Tapi ketika abang berdoa, itu mah lebih ke putus asa kan? Kalau bundir itu putus asa. Kalau abang berdoa, meminta kepada Yesus gitu loh. Sementara Yesus sendiri berdoa meminta kepada Bapa. Iya. Kenapa abang malah meminta kepada Yesus? Karena Yesus berkata, bukan aku yang baik, Tuhan yang baik, kata Yesus. Gimana? Oh iya, aku berdoanya gitu sih Bang. Aku berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau berdoa aku gitu. Loh, tapi itu doanya Katolik. Gimana? Abang bilang tadi abang protes. Maksudnya aku ya Bang, ini Katoliknya sedikit Bang. Protestan kan sama Bang. Sal. Protestan kan memang kalau berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya. Di Baptis juga begitu sama atas nama Bapa. Yesus itu berdoa nggak begitu Bang. Yesus berdoa tidak atas nama Bapa, tidak nama Putra, dan juga tidak nama Roh Kudus. Dia berdoa ya Bapa, dia memintanya kepada Bapa Bang. Ya kalau masa dia meminta ke diri sendiri. Matius 26 nomor 39, dia berdoa hanya meminta kepada Bapa Bang. Betul, itu doa Bapa kami ya, betul. Betul Bang, betul. Saya tidak sanggah itu betul. Karena memang Tuhan Yesus kan. Dan lagi Bang, kalau pengalaman spiritualmu, kau jadikan acuan kebenaran dari keimananmu Bang. Orang-orang ateis pun gitu Bang. Dia menginginkan sesuatu hari esok, gitu loh, atas hari esok. Dia nggak doa nih Bang. Kepengen dia jadi. Contoh, dia kepengen supaya diterima bekerja di sebuah perusahaan. Nggak doa dia Bang diterima, dia kerja di perusahaan. Dia kepengen supaya dia dapat rezeki. Nggak doa dia Bang, dapat rezeki dia Bang. Iya, ini pengalaman pribadi saya aja Bang. Jadi ada satu momen-momen gitu di mana saya tuh kayak udah banyak lah aku nggak dicurhatin apa ya. Jadi kehidupan tuh aku tuh nggak semudah itulah Bang pokoknya. Ya, jadi aku adalah orang yang tidak semudah itu.
Lalu saya Makanya saya berdoa bilang, nih untuk misalnya dapat kerjaan nih Bang, misal ya. Terus di antara banyak terus aku doa gitu. Nggak taunya aku masuk di kerjaan itu gitu. Aku sih ngerasa kasih Tuhan tuh ada. Karena kalau misalnya berbicara tentang bukti nyata seorang Tuhan itu aku juga tidak ada di zaman itu ya. So aku juga tidak pernah melihat juga. Jadi kalau itu aku lebih ke iman, tapi kalau pengalaman pribadinya ya itu. Waalaikumsalam, Bang Jerry Habib Doa doa aku suka dikabulkan. Jadi aku kayak ngerasa deket aja gitu sama ajaran Tuhan Yesus tuh kayak nggak ada yang jahat menurut aku gitu. Ya, tapi intinya Diberkati itu semua Jerry, kan, thank you Bang. ya, itu semua kan hanya sebatas persangkaanmu saja kan, Bang. Yesus itu tidak pernah berkata, berdoalah dan mintalah kepadaku. Barakallahu fikum, Bang Jerry. Yesus nggak pernah berkata berdoa dan memintalah kepadaku. Malahan Yesus mengajarkan berdoa meminta kepada Bapa. Itu pun untuk Bani Israel, Bang. Bukan untuk abang. Adapun pengalaman-pengalaman spiritual abang itu hanya sebatas kebetulan saja. Tapi kalau dikaji lebih dalam, Bang, itu memang sudah ketetapan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirimu, Bang. Mau kau mau kau minta dengan nama tetanggamu atau bahkan andaikan kau minta dengan nama opungmu pun, Bang, kalau besok sudah ditetapkan rezeki Kayak gitu kan, biar kita doain apa dan terus aku di pojok Bang, aku di pojok tuh gini, aku malu dan aku nggak mau inisiatif maju ke depan. Tapi kalau Tuhan beneran nyuruh aku bakal ke depan. Itu Bang, aku bener-bener ya dalam 2 menit itu tiba-tiba pendeta ini ngomong gini, kamu anak muda yang di pojok maju ke depan. Itu ke saya Bang, aku langsung kayak hah? Itu aku pernah terjadi, makanya aku tuh pengalaman pribadinya tuh ada beberapa kali. Itu aku langsung merinding, aku langsung ke depan. Kayak dalam hati aku tuh, kok ketahuan sih aku pendosa? Dan dia nunjuknya ke aku doang. Padahal jemaat tuh banyak banget gitu. Langsung aku ke depan, ya udah aku sampai nangis gitu berdoa. Terus aku tuh merinding. Tadinya aku nggak mau ngaku gitu. Kalau aku tuh banyak dosa kan sebagai anak muda banyak dosa lah ya. Dalam dunia inilah dunia apa namanya pacaran. Abang nggak usah gini Bang, abang nggak usah minder ketika merasa berdosa. Yesus sendiri merasa berdosa Bang. Yesus sendiri pun merasa berdosa Bang. Bukan maksud aku ada kejadian begitu, ada kejadian-kejadian yang unik gitu Bang. Pengalaman pribadi Bang, itu pengalaman spiritual pribadi tidak bisa dibuat jadi pembenar, nggak bisa. Nggak bisa. Ya buat abang, tapi buat saya yang jadi buat aku yang merasakannya tuh aku ngerasa deket banget dan merinding Bang, serius. Jadi ada beberapa hal yang aku tuh ngerasain itu sampai 5 kali lah. Hal-hal begitu tuh yang kayak aku tuh tipe yang coba Tuhan gini, kalau Bang, Tuhan ada. Bang Kakak. Gimana Bang? Bang Kakak, kalau begini Bang Kakak. Kalau modal berinding Bang, abang pernah ngerasakan sak berak Bang? Enggak, tapi bukan hal berak lah Bang. Jadi kalau abang bertanya gini maksud aku tuh tidak pernah bisa membuktikan Yesus itu beneran ada, aku tidak bisa. Tapi aku ngerasain pengalaman pribadi gitu. Gini, abang tidak bisa membuktikannya, tapi abang mau menceritakannya. Makanya orang-orang yang berakal, ya memandang abang tuh halu, kan halu jadinya. Abang itu halu, kenapa halu? Bukan berdasarkan saya abang halu, tapi berdasarkan sosok Yesus sendiri abang halu. Yesus aja berdoa meminta kepada Tuhannya, masa abang minta kepada Yesus? Setiap mukjizat yang dilakukan Yesus saja dalam KPR 2 nomor 22 saja pun Yesus itu meminta kekuatan, berdoa kepada Tuhannya kok. Kenapa Bang meminta kepada Yesus? Gitu loh. Tapi kan murid Yesus Bang, tapi kan murid Yesus juga contoh Thomas itu manggil Yesus Allah Bang atau Theos. Kan saya juga murid Yesus. Manggil Yesus itu Allah. Ada Bang, dia di saat Yesus bangkit, Thomas itu berkata kepada Yesus, ya Allahku.
Gitu. Aku kan murid Yesus juga, jadi aku ngikutin juga. Iya, betul. Lalu Yesus, Yesus dia Bang Faru, murid Yesus. ya maksudnya karena Yesus itu menurut aku, atau menurut abang gimana? Adakah ajaran Yesus yang nggak bagus? Coba, ada nggak? Sebentar ya. Nih. Jadi kan alasan aku masih Kristen ya, masih Kristen. Jadi kalau membuktikan Tuhan ada saya nggak bisa, tapi aku tuh ada pengalaman dan menurut aku ajaran Yesus nggak ada yang jahat, gitu aja sih. Tapi atau Bang Faruk bisa menemukan ajaran Yesus yang jahat-jahat apa? Nah, ini gini, Pak. Masalah pengalaman, kalau kayak gitu, aku juga pernah pengalaman. Aku dulu marmahan kambing. Tahu marmahan nggak? Gembala kambing. Oh iya. Kambingku tuh ada 5. Serius ini. Waktu SD. Kelas 5 SD. Kambing ada 5. Aku gembala kambing. Nah, pada saat aku menggembalakan kambingku, aku pernah dipatok ular. Ini di depan kakiku nih, dekat mata kaki. Itu dipatok keluar darah. Nah, aku bilang, kalau mau mati aja lah. Nah itu. Pada akhirnya aku masuk ke dalam sungai. Enggak mati aku. Ayo. Masih Kristen aku tuh dulu. Masih Kristen. Protestan, maksudku Protestan. Oh berarti waktu kakak masih Kristen itu selamat dipatok ular nih? Ya selamat. Berdoa Tapi yang nggak, menyelamatkan saya bukan Yesus. maksud aku itu saat itu kakak berdoa nggak? Enggak berdoa, aku cuma bilang mati aja lah. Kalau memang Tuhan mematikan, matilah. Jangan mati dong, aku. Kak. Tiba-tiba darahnya berhenti. Mati aja, jangan, nggak boleh gitu. Namanya siapa kenal lo masih SD. Oh iya. Bang Kakak sebentar ya. Iya. Ini yang kau berikan tadi, ketika Thomas memanggil Yesus, ya Allahku, ya Tuhanku, itu waktu itu Thomas itu terkejut, Bang. Tak serta-merta Thomas itu mengatakan Yesus itu Tuhan dan Allah. Sama halnya gini, Bang. Jadi terkejut gimana coba? Penasaran kenapa terkejut? Nanti kutunjukkan data berikutnya. Sama analoginya gini, ketika abang terkejut gitu loh, melihat anak abang jatuh ke karet. Ya Tuhanku, kan gitu. Karena jatuh ke paret, refleksi Tuhanku. Apakah anak abang Tuhannya abang? Kan enggak. Jadi maksudnya Thomasnya latah, Bang. Aduh, abang Faruk. Oke, ini saya kasih data. Lo ngerti terkejut gak sih? Gini misalnya. Ini saya kasih data. Tapi kalau abang ngotot seperti itu, literally seperti itu, maknai seperti itu, gitu loh. Berarti abang harus terima ini. Lukas 24 nomor 37 sampai 39. Ketika murid-murid memanggil Yesus hantu, berarti dia benar-benar hantu. Ketika murid-murid menyangka Yesus itu adalah hantu, apakah dia benar-benar hantu? Oh, jadi gini kalau di Lukas ini, jadi kalau di Lukas ini kan muridnya nyangka hantu, betul kan? Iya. Tapi Yesusnya bilang tapi Yesus bilang kalau dia bukan hantu, betul kan? Standar ganti. Itu tuh di bawah. Tapi kalau waktu Thomas bilang Allah, Yesusnya nggak bilang kalau aku bukan Allah. Yesus nggak bilang saat itu. Karena dia terkejut, Bang. Posisi dia terkejut. Bang Faruk kenapa senang sama terkejutnya sih? Loh, karena memang begitu kan. Faktanya penjelasan dari bapak-bapak gereja dan penjelasan catatan kaki di dalam kitab kalian pun menjelaskan hal serupa. Kalaulah benar apa yang dikatakan Thomas itu, berarti Yesus telah berbohong dalam Yohanes 5:37. Ada konsekuensi yang kalian terima. Apa tuh Yohanes 5 ayat 37, Bang? Apa? Penasaran. Ini. By the way, ini tuh abang-abang dan kakak-kakak yang pernah Kristen semua ya, kebetulan ya? Kami mantan Protestan. Maksudku Protestan. Nih, Protestan. Harus salahku. Gimana? 37, Yesus berkata, Tuhan Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Betul. Yesus berkata Tuhan itu tidak terlihat. Lantas bagaimana bisa tiba-tiba Thomas melihat Tuhan? Berarti Yohanes bohong kan? Tapi bukannya di Yohanes juga ada ayat aku dan Bapa adalah satu, Bang, sama-sama Yohanes. Oke, itu beda poinnya. Kalau Anda katakan Yesus dan Bapa adalah satu, nanti kita bahas ke situ gitu loh. Maaf, bukan aku, Bang, tapi Yohanes. Di Yohanes. Oh, Yesus dan Bapa adalah satu.
Bukan, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Oke, satu dalam hal apa antara Yesus dan Bapa? Satu dalam hal apa? Kayaknya tidak tertulis deh satu dalam hal apanya. Jadi kenapa abang percaya Yesus dan Bapa adalah satu? Apanya Itu Yesus yang satu dengan Bapa? Oh enggak, itu kan konteksnya sebelum ayat itu kan ada yang bertanya, Allah itu seperti apa gitu kan. Allah itu seperti apa, di mana, dan lain-lain. Itu ada pertanyaan itu sebelum ayat itu. Baru Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya biar Beda. ngapain kamu nyari Bapa gitu. Kamu ngapain Beda nyari alur Bapa itu. ini Beda udah ada alur aku loh gitu. Bahkan ada ayat, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Itu kan ada ayatnya juga gitu. Oke, berarti ketika siapa yang melihat Bapa, berarti dia melihat Yesus gitu. Melihat Yesus sudah melihat Bapa terbalik, Bang. Oke, kita buka Yohanes 20 nomor 17. Makanya musuh kalian tuh Bible kalian, Bang. Adalah satu. Lihat Bapa berarti lihat Yesus. Apa kata Yesus? Lihat Yesus berarti lihat Bapa terbalik, Abang. Kenapa engkau memegang aku? Sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Betul. Allahku dan Allahmu. Bapak yang mana lagi yang dimaksud oleh Yesus kalau memang melihat Yesus adalah melihat Bapa? Tuh, jadi gini. Jadi kan orang-orang tersebut kan tidak bisa melihat Bapa. Jadi lihat Yesus aja udah lihat Bapa. Nah, kalau di sini memang Yesus ini kan lagi nuzul menjadi manusia nih atau inkarnasi. Jadi gitu ya. Gimana, Bang? On off ya. Bersatunya Yesus dengan Bapa itu on off, kadang on kadang off gitu ya. Oh enggak, jadi kalau kami percayanya Bapak, Bang. Enggak, ini di sini Yesus berkata nih, kalau memang melihat Yesus melihat Bapa, lantas Yesus mau pergi ke Bapa yang mana lagi? Iya, itu tuh menceritakan tentang nanti kebangkitannya itu. Kok cerita nanti tentang kebangkitan gimana sih? Iya kan Tuhan Yesus akan duduk di sebelah kanan Bapa. Itu menceritakan itu akan pergi ke sana. Enggak ke situ gitu loh. Jangan ke sana dulu loh, Bang. Makanya kalian pintar kali. Kalian pintar kali melintir Bible kalian sesuai dengan hawa nafsu kalian. Gak melintir, Bang. Ya gitu loh. Jadi gini Bang Faruk, kalau Bang Faruk sebentar. Ajaran yang katanya punya kitab suci, tapi kitab sucinya itu dibantah, itu kalian. Gitu gini loh. Bang Faruk, kalau saya katakan, ya, aku dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus berkata begitu, bukankah waktu itu dia sudah lahir ke dunia? Iya Bang, jadi boleh aku sebentar jawab nggak? Boleh nggak? Ya, jadi gini Bang. Yesus sudah lahir ke dunia. Ketika Yesus berkata begitu, bukankah Yesus sudah lahir ke dunia? Betul. Nah, betul kan? Nah, ketika dia sudah lahir ke dunia dalam diri Yesus ini sendiri, Yesus berkata kalau memang Yesus dan Bapa adalah satu, melihat Yesus dan melihat Bapa, lantas Bapa mana lagi yang mau ditemui oleh Yesus? Iya betul. Jadi gini Bang, sebelum Yesus lahir ke dunia itu kan kami percayanya dia firman ya. Dan firman ini belum jadi manusia kan. Nah, ini tuh jadi kami tuh Kristen tuh percaya di kitab-kitab Perjanjian Baru tuh ada penceritaan yang memposisikan Yesus sebagai hakikat ilahi dan ada ayat-ayat yang memposisikan Yesus sebagai manusia. Jadi sebenarnya kalau kami Kristen tuh Bang gini, kalau baca ayat tuh kita ngecek dulu ini tuh lagi menceritakan hakikat Allahnya atau manusianya. Kalau Abang Faruk kan sudah mualaf ya maksudnya. Berarti Abang kan pasti pinginnya ayat-ayat yang menunjang Yesus sebagai Tuhan pasti Abang nggak mau kan. Nah kalau saya mah mengkolaborasikan ayat tersebut. Informasi dari mana kalau Yesus itu di dalam Bible bercerita ada kadang dia manusia kadang dia Tuhan. Anda dapat informasi dari mana? Betul, kayak contohnya gini. Misalnya Bang ya, misalkan Yesus itu manusia berarti lahir setelah Maria kan. Tapi Yesus bilang ketika Yesus manusia Tuhan siapa? Bentar, tapi dia bilang sebelum Abraham aku sudah ada lah, kan bingung kan? Tanya itu, ketika Yesus manusia nih, Yesusnya manusia nih. Yang jadi Tuhan siapa? Ya tetap Tuhan itu tetap sebagai Tuhan. Iya, yang gitu. Tuhan siapa? Ketika Yesus manusia, yang jadi Tuhan siapa?
Yesus tuh manusia tapi tetap berhakikat Allah. Yang saya tanyakan, ketika dia jadi manusia, yang jadi Tuhan itu siapa? Gini loh, berarti abang harus nanya Tritunggal dulu. Soalnya cara nanya abang jadi bingung nanti. Atau kita jelasin Tritunggal boleh nggak? Yang saya tak pahami, boleh ya? Yang gini. Ini Yesus nih. Iya. Manusia nih. Manusia Sama tapi dia. punya hakikat Allah dulu bang. Jadi manusia yang punya Di hakikat mana Allah. dia berkata, aku manusia punya hakikat Allah. Di mana dia berkata begitu? Itu aku dan Bapa adalah satu. Terus dia di Wahyu, akulah Alfa Omega. Dan Bapa adalah satu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia, Banyak. aku akan pergi kepada Bapa. Bapa yang mana lagi yang dimaksud oleh Yesus? Gak ada Bapa yang mana lagi. Bapa itu cuma satu bang. Ya Tuhan Ini sudah satu. pergi kepada Bapa. Kalau memang Yesus dan Bapa adalah satu, kenapa Yesus dan Bapa pergi kepada Bapa yang lain? Gak ada Bapa yang lain. Bapa itu cuma satu di semua Bible. Yang mana dimaksud oleh Yesus? Yehovave. Hah? Sang sumber Yehovave. Kok sang sumber? Ya, jadi Bapa itu merujuk ke... Enggak sih, kalau buat abang kan banyak. Kalau buat Yesus Tuhan, sang sumber Tuhan, Yehovave Tuhan. Bapak ini, bentar. Bapak ini bang atau dibilang father itu tuh merujuk ke Yehovave. Terus saya bilang sang sumber tuh maksudnya Yehovave juga. Gitu kata. Kalau Yesus itu firmannya Bapa. Lalu ada Roh Kudus juga jadi ketiga, jadi Tritunggal. Saya Tritunggal sih kebetulan. Ya kapan lagi Yesus memperkenalkan Tuhan dengan panggilannya Yehovave? Oh, kalau Tuhan itu bernama Yehovave itu udah ada di Shema Israel bang, udah ada di kitab Yahudi dari awal sejak semula. Yahudi. Enggak, Kristen itu kan harus percaya Tuhannya Yahudi. Kan kita percaya Nabi nih. Orang Yahudi atau orang-orang di luar Yahudi? Yehovave itu kalau kami yakini Tuhannya semua orang. Saya nggak tanya keyakinan kalian. Kalau nanya keyakinan kalian amburadul gitu loh. Kadang nggak kan abang nanya Yehovave Tuhan siapa kan? Bang, tadi kan Bang Faru keyakinan kalian gitu loh. Tapi berdasarkan data gitu loh. Makanya begini teman-teman ya. Ya. Apa yang gini Bang, sebentar dulu saya jelasin Yehovave dulu sebentar ya. Sabar dulu. Oh ya udah silakan. Apa yang kau sampaikan tadi ya ketika kau berdoa katanya diwujudkan doa kau, dikabulkan doa kau ya. Betul. Itu bukan menjadi tolak ukur Dinda. Penyembah tusuk panci pun punya perasaan yang sama. Tapi percaya nggak, belum tentu loh bang, belum tentu semua orang tuh mengalami kedekatan dengan Tuhan, belum tentu. Mengalami kedekatan dengan Tuhan. Yes, mengalami mukjizat juga, mengalami kasih Tuhan. Iya jadi saya ada beberapa hal, kalau aku ceritakan panjang, jadi ada hal-hal yang saya jangan muntah lah Bang Faru, udah ganteng-ganteng, masa muntah? Enggak muntah loh, cerita-cerita kayak itu cerita-cerita basi tuh. Kalau ini sorry, itu cerita-cerita pribadiku, nggak apa-apa, nggak dipercaya juga. Nggak mau aku dengarkan ya, dengar dulu, ya. Kalian berupaya menggiring Bible kalian itu sesuai hawa nafsu kalian. Yesus jelas loh dalam Lukas 1:31 dikatakan anak manusia. Dalam Yohanes 5:30 itu, nomor 5:30, dia menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mungkin Yesus yang adalah Bapa itu sendiri nggak bisa berbuat apa-apa? Kalau kau katakan Yesus dan Bapa itu adalah satu, berarti dan melihat Yesus berarti melihat Bapa. Lukas 11:27, ketika Yesus dikisahkan nenen dari ibunya, maka apakah Bapa itu juga nenen? Jadi Bible itu nggak ada guna sama kalian, nggak ada gunanya. Apapun diberikan data dalam Bible kalian bantah Bible itu, gitu loh. Sesuai dengan hawa nafsu kalian. Dui naturnya Yesus, Tuhan dan juga manusia. Kapan Yesus berbicara seperti itu? Makanya benar kata Edis.
Kristen yang nggak sepakat dengan perkataan Edis itu gila. Kalau Yesus itu adalah Bapa, berarti dalam Matius 26 nomor 39 ketika dia berdoa begini, Yesus berdoa. Dia Bapa yang merupakan diriku sendiri. Kiranya cawan ini berlalu daripadaku ya Bapa yang merupakan diriku sendiri. Biarkan cawan ini berlalu daripadaku. Biarlah kehendakmu yang jadi, yaitu merupakan diriku sendiri, bukan kehendakku yang merupakan dirimu sendiri. Bang Faruk, kalau saya tuh bukan yang berkat. Kalau saya nggak yakin kalau yang Yesus Bapa tuh oneness, Bang, saya bukan. Tadi kau bilang Yesus dan Bapa adalah satu. Bukan, aku dan Bapa adalah satu. Kami kalau Kristen Protestan, saya ya Tritunggal meyakininya tuh satu hakikat. Tapi bukan Yesus itu Bapa, bukan. Hakikatnya Yesus itu apa? Hakikatnya Allah. Hakikatnya Bapa itu apa? Allah juga. Oke, hakikatnya Allah itu apa? Allah itu hakikat, Bang. Iya, apa hakikatnya? Ya hakikat Allah. Allah itu hakikat. Jadi bukan abang nanya Allah itu hakikat apa. Allah itu hakikat kayak manusianya. Misalnya gini, saya nih, kakak Ungke apa hakikatnya? Manusia. Terus abang nanya manusia hakikatnya apa? Bingung dong. Dalam pemahaman Anda, Allah Ya. itu gelar atau nama? Gelar dong. Gelar kan? Oke. Betul. Gelarnya Yesus itu berarti Allah. Betul, betul. Oke. Gelarnya Bapa itu berarti Allah. Betul. Oke. Saat aku tanya hakikatnya Allah, lantas si Allah ini namanya siapa? Oh. Allah ini kan tadi udah jelas. Yesus Allah. Yehovah Allah. Roh Kudus Allah. Oke, ada berapa Allah di situ? Ada 3 Allah. Ya sudah. Betul, Nah, ada itu 3 yang apa? betul, ada 3 yang berhakikat Allah, betul. Tapi Nah, mereka bisa tidak bisa. Jadi mereka tapi tidak bisa dipisahkan, gitu Bang. Kenapa nggak bisa dipisahkan? Ya karena kami yakinnya seorang sang sumber ini pasti memiliki daya cipta, ya yaitu firman dan memiliki. Kenapa? Kenapa nggak bisa dipisahkan? Kenapa? Nggak bisa karena mereka itu satu. Siapa yang mengkehendaki mereka tidak bisa dipisahkan? Iya karena memang jadi gini, menurut saya ya seorang Tuhan itu pasti punya firman atau logos atau logik dan dia punya roh yang untuk menghidupkan. Kalau misalnya seorang Tuhan itu tidak punya hal itu, bagaimana dia mencipta? Gitu. Bagaimana? Ya sorry salah kata orang ya. Bagaimana dia bisa mencipta dan bisa menghidupkan, Bang? Kalau Tuhan itu kosong gitu. Oke, kalau memang antara ya satu sama lain mereka tidak bisa dipisahkan. Ketika Betul. Yesus ulin ditelanjangi dan mati di kayu salib, Betul. Allahnya di mana? Itu yang ditelanjangi kan dagingnya, Bang. Bisa kan? Bisa. Bukan, yang tidak berpisah tuh hakikat Allahnya. Kalau dagingnya itu beda lagi. Jadi gini, Bang. Yesus itu dagingnya atau rohnya? Dua-duanya. Ya sudah, ketika Yesus ditangkap, dipukuli, ditelanjangin, meninggal. Itu dagingnya. Allahnya mana? Allahnya tetap tidak akan bisa diapa-apain. Allah tuh nggak bisa ditelanjangin. Allah itu nggak bisa disakitin. Saya tanyakan Allahnya di mana? Bang, yang namanya hakikat Allah itu dia transenden. Jadi gini loh Bang, ketika Yesus itu berhakikat. Nih, dia tergantung nih di kayu salib nih. Apakah Ya. di kayu salib juga? Enggak dong, kalau kealahan itu transenden ada di mana saja. Jadi gini Bang, jadi gini. Bentar dulu Bang. Terpisah enggak? Iya, yang terpisah kan itu daging dan Allah, bukan Yehovah dan firman, bukan. Tadi kau bilang enggak terpisah. Yang enggak terpisah itu Bang dengerin dulu, yang tidak terpisah itu Yehovah dan firman. Kalau tadi Yesus itu adalah Allah dan daging, itu udah beda konteks. Yehovah itu siapa lagi?
Yehovah itu sang sumber dari segalanya. Sang sumber dari segalanya. Kita bilang, kok sang sumber dari Allah? Allah itu kan gelar. Iya, Yehovah itu siapa? Yehovah itu, sorry ya, Tuhannya kita sebenarnya, Bang. Kapan pula Tuhan memperkenalkan dirinya dengan nama itu? Siapa? Ada di nabi-nabi di Shema Israel. Loh, itu kan untuk orang Israel. Enggak, sebenarnya itu bukan untuk orang Israel, tapi itu sekarang gini, Bang. Menurut Abang, mana datanya? Yehovah memperkenalkan dirinya Tuhan atas seluruh manusia, mana datanya? Ya, aku tanya dulu, Abang percaya nggak kalau Nabi Musa itu Yehovah memperkenalkan dirinya Tuhan atas segala umat manusia, mana datanya? Di Shema Israel. Datanya kok Shema Israel? Shema Israel itu, Bang, kalau Abang cek kata apa originalnya, ketika ada kata Adonai, itu tuh teks aslinya Yehovah. Jangan kau tipu aku, Dinda. Shema Israel, kata Shema kalau di dalam bahasa Arab ya, ini ada Ustadz Dio di sini ya. Ya, Bang, itu sorry. Ya, itu pengkhususan. Hanya sorry. untuk orang, wahai orang Israel. Wahai orang Israel, hanya untuk orang Israel, bukan pemakan babi kalian. Berarti menurut Abang ada Tuhan yang hanya terkhusus untuk bangsa gitu. Tapi memang begitu Bible kalian mengatakannya. Nggak mungkin, Bang, Bang, kalau nabi-nabi itu kan mengenalkan Tuhan. Ya, gini aja, jangan dibantah dengan congor. Kasih datanya. Di mana Yehovah, Yahweh ataupun Elohim memperkenalkan dirinya Tuhan atas seluruh umat manusia, mana datanya? Ya berarti Abang nggak percaya Musa dong. Loh, kok nggak percaya Musa? Ulangan 30, ulangan 4 nomor 44. Musa sendiri mengatakan untuk Bani Israel kok. Nggak, berarti Tuhannya Musa itu hanya khusus Israel, Tuhannya Musa. Begitu kata Bibelmu, makanya nggak bisa. Yang namanya Tuhan itu nggak mungkin hanya untuk golongan, Bang. Jadi makanya makanya Kristen. Nggak, bentar. Jadi gini, Bang, makanya kenapa Abang begitu? Tadi kan Abang tanya, kamu kok percaya sama Tuhannya Israel gitu kan, sempat ya Abang bilang, kamu kan Kristen, kenapa percaya? Begitu, saya tidak bilang begitu. Yang saya bilang, kenapa kau akui Tuhannya orang Israel? Kau karena dia benar-benar Tuhan, Bang. Hah? Jadi orang Kristen ini tidak pernah gini. Donald Trump pun itu benar-benar presiden. Tapi dia presidennya Amerika, bukan presiden seluruh manusia. Itu presiden. Kalau presiden terikat wilayah, kalau Tuhan enggak. Salahnya Bible kau menarasikan kayak gitu. Betul, bukan. Tapi itu tuh Tuhan bangsa Israel tuh karena konteksnya lagi berbicara di bangsa Israel. Bukan bilang kalau Tuhan itu khusus bangsa Israel, bukan. Gimana? Khusus bangsa Israel tertulis kok. Tidak ada ayat begini. Nih, dengerin. Kalau kata-katanya Tuhan bangsa Israel ada. Kita dulu, Bang. Kalau Tuhan bangsa Israel ada. Tapi nggak ada kalimat gini. Saya adalah Tuhan. Tapi khusus bangsa Israel ya. Nggak ada. Baca Yeremia 31. Nomor 31. Ayo baca. Pasti tidak ada tulisan saya khusus gitu. Tidak ada. Loh, sudah jelas dia katakan keperjanjianku kepada Bani Israel. Nah, cuman begitu karena konteksnya lagi di Israel, betul, Bang. Loh, kau udah di Israel rupanya waktu itu? Enggak, maksudnya firman atau kalimat-kalimat itu memang lagi diucapkan di Israel gitu loh, Bang. Masa ada Tuhan begini sih? Itu Tuhan longor itu, masa Tuhan, hey saya Tuhan khusus Israel ya, nanti. Berarti pemikiran Abang. Maksud Abang setiap negara beda Tuhan. Dinda, bantah aku dengan data, jangan dengan congor. Udah, jadi gini. Dengar dulu. Di mana Elohim, Yehovah memperkenalkan dirinya Tuhan atas seluruh manusia di mana? Udah di Shema Israel dia bilang dia Tuhan yang esa, nggak ada lagi. Kan dia berkata kepada wahai orang Israel kan, bukan wahai manusia. Bukan kan? Itu yang kamu. Jadi kalau Abang kan fokus sama kalimat wahai orang Israel. Jadi gini loh, ketika nanti ada Tuhan yang ngomong sama Bang Faruk, wahai Faruk, aku adalah Tuhan, berarti khusus Bang Faruk.
Ya khusus sama aku. Berarti dia bukan Tuhannya Kak Hesti. Nah, masalahnya Bible kau bernarasi kayak gitu. Bukan bang. Jadi pemikiran abang itu disempitkan. Padahal nggak harus gitu. Abang yang Makanya menyempitkan sebuah makna dalam kalimat. kalau memang tidak harus Gitu. begitu, aku dengan data ada. Udah bang di Shema Israel kan dia bilang bahwa Tuhan itu ehad hanya satu yaitu Yehovah-Ve. Makanya kenapa Kristen meyakini bang, mengapa Kristen ya? Kalau Kristen jadi gini loh, Kristen itu bukan Yahudi memang. Kenapa? Karena dia percaya. Sabar dulu, bedanya gini. Kalau kau nggak tahu malu, gitu loh. Mencuri kitab orang, tapi mengklaim itu kitabmu. Kau nggak tahu malu. Tidak ada klaim bang. Kristen itu tidak pernah bilang klaim. Kau mengklaim Tuhan orang karena kau malu punya Tuhan yang manusia. Bang, Makanya dengar dulu, kalian kalau pergi ke Israel sana, kalian diludahin sama orang Israel. Keji kalian. Kalian ambil kitabnya yang terjemahan, udah. Kalian abang tahu kenapa mereka, udah. Kalian hinakan Tuhan mereka dengan kalian katakan yang mati di kayu salib itu juga Yahweh. Oh salah, itu Wanes kalau ngomong gitu. Manusia yang tidak tahu malu. Bang salah kalau Yahweh yang disalib itu Wanes, abang. Abang Dan tuh ketuker deh. Sekarang samamu, ada nggak datanya di mana Yod-Heh-Vav-He diperkenalkan dalam Biblemu ya sebagai Tuhan? Bible yang mana nih, Perjanjian Lama atau Baru? Yang mana? Terserah. Setauku di dalam Perjanjian Lama. Kalau kau bawa ke dalam perjanjian kebaru-baruan atau ke kejadian-kejadian. Kalau di Perjanjian Lama kita yakini nubuatan Yesaya banyak bang. Saya tidak tanya keyakinan. Di mana Yod-Heh-Vav-He memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan atas semua manusia. Di mana datanya? Ya itu kan di Shema Israel, astaga. Yang saya tanyakan, di mana datanya dia memperkenalkan Tuhan atas semua manusia? Itu udah jelas, Shema Israel, orang Israel, Bani Israel, bukan manusia. Bukan seluruh Bang, manusia. Bang, nanti ini bercanda ya. Nanti abang ketemu Yehovah-Ve pasti gini Yehovah-Ve-nya. Bang Faruk, kenapa kamu salah kalimat saya sih? Gitu loh. Hati-hati loh Bang Faruk. Jangan curhat. Jangan curhat sama saya. Bang Faruk bilang bahwa Yehovah-Ve itu cuma Tuhan satu bangsa doang, itu salah. Memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan untuk semesta alam, ada atau enggak? Ada tadi Shema Israel. Orang Yahudi ada di berbagai negara juga, Bang. Seruan kepada orang Israel atau seruan kepada seluruh manusia? Aduh, salah kalimat abang, bukan gitu. Aduh. Shema Israel, arti kata Shema Israel itu seruan kepada orang Israel atau seruan kepada seluruh manusia? Betul, itu konteksnya sedang di Israel, betul. Orang Israel. Bukan semua orang Israel, Bang. Itu konteksnya lagi ngomong ke orang Israel. Astaga. Kalau lagi di... Tahu malu sikit, Dinda. Tahu malu sikit. Jangan kau bawa-bawa konteksnya memang lagi di Israel. Tahu malu sedikit kau. Karena memang ajaran dari Bani Israel sebatas di lingkungan tanah Bani Israel. Tahu malu sedikit kau. Jangan sudah abang salah. Mencari-cari pembenaran untuk perbuatanmu yang keji, mencuri kitab orang, mencuri hukum orang, mencuri nama Tuhan orang. Bang, kita bukan curi, tapi kita percaya. Gimana kalau orang percaya, coba? Silakan kau percaya, tapi kepercayaan kau itu berangkat dari pencurian. Tidak, justru abang juga harus percaya sebagai yang... Kau baca ulangan 4 nomor 44, ulangan 33 nomor 4. Cuman masalahnya, Bibel kau pun kau ludahin. Salah, jadi gini Bang Faruk, sorry ya, aku kasih semenit aja. Jadi kita ini Kristen, hadir setelah Yahudi. Dan kami percaya tentang cerita Nabi, tentang Tuhannya para Nabi, makanya kita masukkan seluruhnya tanpa bilang itu sudah diacak-acak. Kita nggak bilang gitu. Percaya. Tapi kalau ada Nabi Bani Israel ini siapa? Lah, abang juga kan percaya Musa. Loh, kami dapat perintah.
Iya. Percaya kepada para nabi dan Tapi kenapa abang nggak tuhankan Yetu Bape? Kau yang perintahkan kau percaya Kenapa kepada Tuhan? seluruh para nabi Bani Israel. Yes, Siapa yang sebentar. Kan abang percaya Musa. perintahkan kalian Kristen seluruh nabi dari Bani Israel siapa? Bang, dengerin saya dulu boleh nggak? Kok abang jadi mulai panas sih? Tadi saya boleh ngomong. Gini loh, kamu jangan berupaya menipu saya. Nggak, saya jadi kurang ngomong. Saya tanya kepada kamu, siapa yang memerintahkan kamu untuk percaya kepada seluruh nabi dari Bani Israel? Siapa? Banyak bang di perjanjian baru juga ya, banyak cerita-cerita tentang nabi. Siapa? Siapa yang cerita tentang bang sebentar di perjanjian baru itu dengerin ya. Saya tanyakan siapa yang memerintahkan kamu untuk percaya kepada abang doyannya diperintah ya. Ini bukan masalah diperintah, bukan. Kan ngeles lagi kok kan. Nggak, memang benar. Ini tuh bukan lagi berbicara tentang orang tuh harus diperintahkan. Tapi ini tuh berbicara tentang ajaran yang kita imanin. Kalau abang mah kesininya diperintah. Ngajarin kalian untuk percaya kepada seluruh nabi Bani Israel. Siapa yang ngajarin? Bang, dengerin saya boleh nggak? Jawab. Betang. Bilang aja. Iya bentar. Ini Bantu Bang Faruk, pendeta yang ngajarin pendeta. Bentar, jadi gini loh bang. Gini ya. Kita sebagai 3 agama. Beginilah kualitas Kristen nih. Semakin kau bersuara, semakin terpojok kau. Siapa yang ngajarin Bang, kenapa di-mute sih saya? Makanya kamu jangan narasi kemana-mana. Saya tanya, saya kok jadi ngomongnya jadi... Siapa yang memerintahkan kau? Orang bodoh itu Dinda, banyak mendengar, jangan banyak bercakap, biar pintar kau. Siapa yang ngajarin Kristen untuk percaya kepada seluruh nabi Bani Israel? Siapa yang ngajarin kalian? Ya udah saya jawab boleh nggak? Siapa? Silakan. Oke, bukan siapa yang mengajarkan, tapi kita wajib percaya karena dengerin ya. Karena kita ini berangkat dari abang tahu bang. Wajib bukannya lagi. Abang tahu Abrahamik nggak? Perintahkan nggak perlu diperintahkan. Abang tahu istilah Abraham? Tiba-tiba datang hukum wajib. Siapa yang mewajibkan? Abang tahu istilah Abraham? Untuk percaya kepada para nabi dari Bani Israel. Siapa yang mewajibkan? Ya abang percaya Abrahamik nggak? Siapa yang mewajibkan Kristen? Aduh, udah mulai nggak kondusif nih Bang Faruk. Bang Faruk kok nyetir saya sih? Loh, saya mengikuti narasimu. Kok bilang wajib percaya? Siapa yang mewajibkan? Abang boleh nanya, tapi saya boleh dong nerangin sesuatu, boleh dong. Silakan jawab dulu siapa yang mewajibkan. Lari lagi ke kata gitu. Jadi di dalam iman saya tuh nggak ada yang nyuruh-nyuruh begitu tuh nggak ada. Loh, jadi kenapa kau katakan wajib? Nah ini saya mau jelasin, boleh nggak? Saya mau jelasin. Atas ketentuan siapa? Yes. Percaya kepada kalau pertanyaanmu mengapa kita mengimani nabi-nabi, saya mau jelasin, boleh nggak? Loh, saya tidak bertanya kepada kamu. Ya, abang udah mulai nyetir nih. Saya bisa jelasin, Bang. Astaga, saya nggak boleh ngomong. Kalian diwajibkan. Kenapa saya jadi nggak boleh ngomong, Bang Faruk? Boleh saya ngomong nggak? Silakan dijawab. Siapa, dari mana? Silakan. Bang Faruk ini tipenya mau nyetir ya. Ini saya jelasin boleh ya. Abang itu bukan nanya siapa yang nyuruh gitu. Yang namanya iman itu jangan disuruh-suruh. Tapi percaya. Nah, kenapa kita percaya? Dengerin dulu, ini alasan kita percaya. Bilang wajib. Ya dengerin, kenapa kita percaya? Boleh nggak saya jelasin? Bukan wajib. Kita tuh nggak ada wajib sunnah gitu-gitu dalam Islam, beda. Wajib, Iya karena kita Abrahamik, Bang. Bukankah kau tadi mengatakan wajib? Iya wajib. Tadi kau bilang wajib. Saya bilang wajib karena, nih saya mau jelasin boleh nggak? Udah, siapa yang menentukan itu wajib? Karena Bang Faruk takut dengar penjelasan saya, kenapa sih? Bukan takut, jijik, Dinda. Itu Bang